Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta latihan kadar HMI yang berbahagia dan membanggakan. Saya Profesor Aidul Fitri Syada Ajhari, guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pada saat ini menjabat juga sebagai anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, akan memberikan materi yang berkaitan dengan demokrasi dan demokrasi. Dua hal yang bisa disatukan atau bisa terintegrasi, tapi juga seringkali terpisah. Pertama kali saya ingin menjelaskan dari segi konstitusi, dari segi aturan hukum di dalam konstitusi. Di dalam pasal 1 ayat 3, ayat 2 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini mengandung makna bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi itu harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Kemudian pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini menegaskan bahwa Indonesia itu bukan negara kekuasaan, bukan mahstat, negara yang didasarkan pada kehendak atau selera penguasa, tapi negara yang didasarkan pada aturan hukum. Nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang hubungan dua konsep ini, yaitu konsep demokrasi dan konsep demokrasi atau dalam Undang-Undang Dasar disebut sebagai negara hukum. Pertama, soal demokrasi. Demokrasi itu didasarkan pada konsep kebebasan. Intinya adalah kebebasan. Nah, ada dua macam kebebasan atau freedom. Ada yang bersifat negatif, dan ada yang bersifat positif. Kebebasan yang bersifat negatif itu intinya adalah kebebasan untuk tidak dipengaruhi atau tidak dicampuri, dipengaruhi oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan negara. Ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kebebasan dalam bidang sipil dan politik, yang secara internasional dirumuskan di dalam International Convention on Civil and Political Rights yang disahkan pada 1966. Nah, di dalam model kebebasan negatif ini, negara tidak boleh turut campur. Misalnya dalam bidang politik, negara tidak boleh mencampuri hak warga negara atau kebebasan warga negara untuk memilih partai yang mana, atau memilih kandidat yang mana. Negara harus berlepas tangan dan membiarkan rakyat atau warga menentukan pilihan politiknya. Itu dalam hak politik. Dalam hak sipil misalnya hak untuk menikah, right to marriage. Negara tidak boleh mencampuri urusan pribadi seseorang untuk menikah dengan siapapun. Dan itu dasarnya adalah didasarkan pada kebebasan dan pada persetujuan di antara pasangan. Di dalam kebebasan yang lain, misalnya kebebasan untuk berkomunikasi, negara tidak boleh mengatur kepada siapa seseorang berkomunikasi dengan yang, termasuk misalnya kebebasan untuk bepergian. Nah, semua ini diatur dalam hak sipil dan politik atau disebut hak sipol. Dan kita sudah meratifikasi di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Jadi ratifikasi terhadap International Covenant on Civil and Political Rights. Kemudian kedua, demokrasi dalam pengertian atau yang didasarkan pada kebebasan yang bersifat positif. Nah, kebebasan yang bersifat positif ini berbeda dengan kebebasan yang bersifat negatif. Kebebasan bersifat positif justru menghendaki negara untuk turut campur di dalam kehidupan warga negara.
misalnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Ya. Tidak semua warga negara bisa memperoleh pendidikan yang layak bagi negara, bagi dirinya. Karena itu maka negara harus melakukan afirmasi atau pemihakan kepada warga negara yang tidak memiliki kesempatan atau tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pendidikan. Demikian juga misalnya dalam hak buruh. Ya. Hak buruh itu, posisi buruh tentu lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha atau penguasa modal. Nah, karena itu maka negara harus membantu atau setidaknya negara mengafirmasi ya, posisi buruh agar setara dengan pihak pengusaha. Nah, yang lebih krusial lagi misalnya hak anak dan perempuan. Anak dan perempuan bisa dipastikan tidak punya kekuatan politik, kekuatan sosial, maupun kekuatan ekonomi, apalagi dalam struktur patriarki seperti seperti pada masyarakat yang di mana dominasi atau supremasi laki-laki itu menjadi lebih kuat. Nah, anak dan perempuan itu, terutama anak, ya, dia harus memperoleh perlindungan dari negara. Jadi negara harus berpihak, harus turut campur. Maka misalnya negara harus menyediakan, termasuk kepada perempuan, ya, misalnya dalam kesehatan reproduksi, ya, negara harus menyediakan program-program yang menjamin kesehatan reproduksi perempuan, dan termasuk juga dalam kaitan dengan anak. Gitu. Kita tahu misalnya ada 4 setidaknya kondisi perempuan yang tidak bisa disamakan dengan laki-laki, dan itu menunjukkan perempuan lebih rentan. Perempuan itu bisa menstruasi, perempuan bisa hamil, ya, melahirkan dan menyusui. Dan keempat itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Tetapi keempat itu sesungguhnya menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan ya, dibandingkan dengan laki-laki. Dan pada saat yang sama aspek reproduksinya berkaitan dengan anak, ya, dengan masa, dan anak sebenarnya berkaitan dengan masa depan suatu bangsa, berkaitan dengan suatu generasi. Karena itu negara ya, harus turut campur. Ya. Ada program misalnya 1000 hari, entah berjalan atau tidak, saya tidak tahu ya. Tetapi 1000 hari ini mulai dari 0 di dalam kandungan sampai 2 tahun dalam penyusuan. Gitu. Ini sesuai dengan konsep Al-Quran, dan seingat saya ini diusulkan oleh para alumni HMI. Nah, konsep 1000 hari ini, ya, golden time begitu, ini menjadi penting untuk menjaga kesehatan reproduksi ibu sekaligus menjaga kesehatan anak, dan itu harus turut campur negara. Dulu pada masa Orde Baru ada program Posyandu, sekarang masih berjalan, tapi tidak semasif zaman Orde Baru. Dan program Posyandu ini sebenarnya menjamin kesehatan ibu dan anak, sekaligus juga menjamin masa depan suatu bangsa. Nah, hak ibu dan anak ini merupakan hak yang kita sebut sebagai hak positif, dan ini masuk ke dalam hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Secara internasional ini diatur dalam International Covenant on Social Economy and Cultural Rights, atau ECOSOC, ya, dan kita sudah meratifikasinya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Nah, itulah demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan sekedar pemilu. Ya. Kalau kita lihat sekarang ada kecenderungan ya, demokrasi itu direduksi menjadi persoalan election. Ya. Maka demokrasi seperti ini, demokrasi pemilihan ini demokrasi yang sebenarnya sangat minimal, dan demokrasi yang liberal dalam pengertian ya. Pada masyarakat, pada negara liberal memang negara itu tidak boleh turut campur di dalam kehidupan ekonomi.